Halo semua, kami melakukan intervensi peningkatan cakupan pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi melalui media poster dan barcode e-book di Puskesmas Banjarbaru Selatan. Sebelum lebih lanjut, kita kenalan dulu yuk dengan anggota kelompok 2. Ada Dava Devira Yuri, Dewi Virani, Tarisa Aulia, Paramesti Regia, dan Juli Sevira. Apakah kalian tahu bagaimana sih langkah-langkah melakukan screening hipertensi? Simak video berikut ini. Pemeriksaan anamnesis pada screening penyakit tidak menular atau PTM. Screening penyakit tidak menular PTM seperti hipertensi di Puskesmas adalah langkah awal untuk memahami riwayat kesehatan dan faktor risiko pasien. Nah, bagaimana sih tahapan pemeriksaan anamnesis untuk hipertensi di Puskesmas? Yuk, simak video ini lebih lanjut. Pertama, mengidentifikasi pasien. Identifikasi pasien dengan mencatat nama, umur, jenis kelamin, dan data identifikasi lainnya. Kedua, rekam medis. Petugas kesehatan akan mengambil riwayat medis pasien. Yang pertama, riwayat keluarga. Tanyakan apakah ada riwayat hipertensi dalam keluarga pasien, karena faktor genetik dapat berperan dalam resiko mengembangkan hipertensi. Riwayat penyakit kronis. Tanyakan apakah pasien memiliki riwayat penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, atau penyakit ginjal, karena kondisi ini dapat meningkatkan resiko hipertensi. Riwayat penggunaan obat-obatan. Tanyakan apakah pasien sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu, termasuk obat-obatan yang dapat memengaruhi tekanan darah. Riwayat kebiasaan merokok. Tanyakan apakah pasien adalah perokok atau mantan perokok, karena merokok dapat meningkatkan risiko hipertensi. Riwayat konsumsi alkohol. Tanyakan apakah pasien mengonsumsi alkohol secara teratur. Konsumsi alkohol yang berlebihan dapat berkontribusi pada hipertensi. Riwayat diet. Tanyakan pada pasien tentang pola makan, terutama konsumsi garam dan makanan tinggi lemak, yang dapat memengaruhi tekanan darah. Riwayat aktivitas fisik. Tanyakan kepada pasien tentang tingkat aktivitas fisiknya, karena kurangnya aktivitas fisik adalah faktor risiko hipertensi. Yang ketiga adalah menanyakan gejala hipertensi. Tanyakan apakah pasien mengalami gejala-gejala yang mungkin terkait dengan hipertensi, seperti sakit kepala, pusing, penglihatan kabur, atau sesak napas. Langkah kedua setelah melakukan anamnesis, yaitu melakukan pengukuran tekanan darah. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan tensimeter atau alat pengukur tekanan darah yang sesuai. Ada dua angka yang diukur, yaitu tekanan sistolik, tekanan saat jantung berkontraksi, dan tekanan diastolik, tekanan saat jantung beristirahat. Berikutnya, petugas kesehatan akan mengukur tekanan darah pasien. Normalnya, tekanan darah yaitu 120/80 mmHg, dan diagnosis hipertensi dibuat jika tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk melakukan pengukuran tekanan darah pada tahapan screening di Puskesmas. Yang pertama, mempersiapkan alat tensimeter yang digunakan dalam kondisi baik dan kalibrasi. Periksa selang dan manset untuk melihat adakah kerusakan atau kebocoran. Kemudian,
Mempersiapkan pasien untuk melakukan pengukuran tekanan darah. Pastikan pasien telah duduk atau beristirahat selama 5-10 menit sebelum pengukuran. Pastikan pasien tidak merokok, minum kopi, atau melakukan aktivitas fisik berat dalam 30 menit sebelum pengukuran, karena faktor-faktor ini dapat mempengaruhi hasil. Berikut teknik pengukuran tekanan darah. Minta pasien untuk melepas pakaian di lengan atas hingga lengan telanjang jika perlu. Pasangkan manset sphygmomanometer di sekitar lengan pasien, biasanya pada lengan kiri, sekitar 2,5 cm di atas siku. Pastikan bahwa manset dipasang dengan kencang tetapi tidak terlalu ketat. Mintalah pasien untuk duduk dengan lengan yang mendukung dan posisi lengan pada tingkat jantung. Pastikan bahwa tubuh pasien dalam posisi yang santai dan pasien tidak berbicara selama pengukuran. Berikutnya, pengukuran sistolik dan diastolik menggunakan stetoskop untuk mendengarkan suara palpitasi Korotkoff pada arteri brachialis yang akan menunjukkan tekanan darah arteri. Udara dalam manset sphygmomanometer akan dikeluarkan secara perlahan-lahan hingga mendengarkan suara Korotkoff pertama. Ini akan mengukur tekanan sistolik atau tekanan jantung berkontraksi. Udara akan terus dikeluarkan sampai suara Korotkoff menghilang, dan ini akan mengukur tekanan diastolik. Pengulangan pengukuran jika hasil pengukuran pertama menunjukkan tekanan darah yang tinggi atau tidak normal. Petugas kesehatan dapat mengulangi pengukuran setelah beberapa menit untuk memastikan hasil yang akurat. Rekam hasil pengukuran tekanan darah sistolik dan diastolik harus pada catatan medis pasien. Berikutnya, langkah ketiga yaitu konseling dan edukasi. Pasien yang ditemukan memiliki tekanan darah tinggi atau faktor resiko hipertensi akan diberikan konseling dan edukasi mengenai pentingnya mengelola tekanan darah, perubahan gaya hidup sehat, dan penggunaan obat-obatan jika diperlukan. Berikut cara mengelola tekanan darah. Diet sehat, rendah garam, dan lemak, dengan peningkatan konsumsi buah, sayur, dan makanan berserat. Menjaga berat badan yang sehat melalui diet seimbang dan aktivitas fisik yang teratur. Berhenti merokok atau mengurangi konsumsi tembakau. Mengurangi konsumsi alkohol jika diperlukan. Menjaga tingkat stres yang sehat dan mengelola stres dengan baik. Menjalani aktivitas fisik yang teratur seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. Penggunaan obat-obatan jika diperlukan. Jika pasien telah didiagnosis dengan hipertensi, berikan informasi tentang jenis obat-obatan yang mungkin diresepkan, dosis yang disarankan, dan efek samping yang mungkin terjadi. Penting untuk menekankan pentingnya mengikuti rekomendasi penggunaan obat dengan benar. Obat antihipertensi yang diberikan biasanya catropril, amlodipin, dan nifedipin. Berikut pemberian obat akan dianjurkan sesuai dengan anjuran Kemenkes yang dijelaskan pada poster berikut. Pencegahan dan pengendalian hipertensi. Jika seseorang sudah terkena hipertensi, pengobatan hipertensi dapat dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau puskesmas sebagai penanganan awal dan kontrol. Pengobatan hipertensi adalah pengobatan jangka panjang, bahkan seumur hidup, maka harus minum obat secara teratur seperti yang dianjurkan oleh dokter. Yang pertama, cara minum obat dengan dosis yang digunakan tiap obat dan berapa kali minum sehari. Mengetahui perbedaan antara obat-obatan jangka panjang dan jangka pendek. Berikutnya, konsultasi lanjutan.
Diskusikan jadwal pengukuran tekanan darah selanjutnya, kunjungan follow up ke puskesmas, dan cara pasien dapat memantau tekanan darah mereka sendiri di rumah. Kemudian, dukungan dan motivasi. Memberikan dukungan dan motivasi kepada pasien adalah bentuk paling penting menjalani perubahan gaya hidup sehat dan mengelola hipertensi dengan baik. Ingatkan mereka bahwa perubahan ini adalah investasi dalam kesehatan jangka panjang. Berikutnya, rujukan jika diperlukan. Jika hasil screening menunjukkan bahwa pasien memiliki hipertensi yang parah atau komplikasi, atau jika pasien memerlukan penilaian lebih lanjut, maka petugas kesehatan dapat merujuk pasien ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi atau evaluasi pengelolaan lebih lanjut. Berikut adalah media promosi berupa poster berisi barcode buku saku sebagai intervensi kami di Puskesmas Banjarbaru Selatan. Nah, sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa.